Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan India Endrin Sabila, NIM 222211101125, mahasiswa program studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bisnis kefarmasian dengan materi resum kuliah tamu dari PT Agaricus Sidomakmur Santosa Asimas dengan narasumber APT Fuma Aji Putra Pertama SA. Asimas merupakan perusahaan manufaktur di bidang makanan, obat, tradisional, dan kosmetik. Proses produksi menggunakan mesin modern dan SDM yang berkompeten dan terlatih. Asimas telah memenuhi standar CPOTB, ISO, HACCP, IoT, ICOS, dan CPKB. Adapun produk-produk dari Asimas. Yang pertama, suplemen atau obat tradisional berupa tablet, kapsul, saset, powder, dan sirup. Pangan fungsional seperti teh celup, powder, dan sirup. Kosmetika, krim, lotion, dan serum. Memiliki keunggulan pada produk jamur dewa dengan bibit dari Brasil yang memiliki efek farmakologis anti kanker, anti hipertensi, dan anti diabetes. Yang pertama adalah pendahuluan pada kuliah tamu ini, yang yaitu tantangan dalam pembuatan produk. Yang pertama, banyak produk ilegal di pasaran tanpa ada izin BPOM. Yang kedua, tahapan perizinan produksi yang panjang. Yang ketiga, minimnya bukti klinis produk pengembangan obat tradisional. Yang keempat, banyak penelitian yang belum dikembangkan karena tidak sesuai dengan pasar, kebutuhan masyarakat, dan teknologi yang belum sesuai. Produk dan pengembangan. Yang kedua adalah produk dan pengembangan. Penggunaan bahan alam. Bahan alam berpotensi dikembangkan menjadi banyak produk seperti pangan, ekstrak sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen. Obat tradisional atau pangan di Indonesia wajib memiliki izin edar dan pabrik tempat produksi telah memiliki izin. Investasi yang dibutuhkan tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerjasama kontrak produksi atau makon. Sehingga mitra dapat mendiskusikan konsep sediaan dengan industri. Tempat apoteker memiliki potensi dalam riset pasar untuk membuat suatu produk yang unik dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan pasar. Adapun klasifikasi produk yang ada di Indonesia. Yang pertama, makanan minuman yang berupa pangan, obat tradisional meliputi jamu, OHT, dan fitofarmaka, kosmetika, suplemen makanan, dan vitamin. Klasifikasi obat tradisional jamu merupakan obat tradisional dalam bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sariam, atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan moral yang berlaku di masyarakat. Jamu itu merupakan obat yang tradisional yang dibuat di Indonesia. Bukti berupa pendukung yaitu bukti empiris, bukti hasil observasi dan percobaan. Untuk obat herbal terstandar sendiri merupakan produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan berupa alam atau campuran dari bahan-bahan tumbuhan, mineral, dan galian yang dilakukan secara turun-temurun telah digunakan sebagai pengobatan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dengan bukti keamanan khasiat secara ilmiah dengan dilakukan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Untuk fitofarmaka merupakan produk yang mengandung bahan ramuan bahan alam yang digunakan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah dengan dilakukan uji praklinik dan uji klinik. Dan produk jadi bahan baku dan produk jadinya telah dilakukan standarisasi. Untuk nomor izin edar produk di BPOM yaitu untuk jamu dengan kode TR untuk lokal dan TU untuk impor, OHT dengan kode HT, fitofarmaka dengan kode FF, suplemen dengan kode SD atau lokal, dan suplemen SI untuk impor, makanan dengan kode MD untuk makanan lokal dan MI untuk makanan dari impor, dan kosmetika dengan kode NA. Untuk regulasi di bidang
registrasi obat yaitu ada pada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Permenkes nomor 7 tahun 2012, Keputusan Kepala Badan POM dan Makanan RI nomor HK 00.05.41 tahun 2005 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas BPOM dan Makanan RI nomor HK 054.2411 pada tahun 2004, Peraturan Badan POM dan nomor 32 tahun 2019, Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2017, Peraturan BPOM nomor 26 tahun 2018, dan Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2018. Untuk perkara pembuatan produknya yaitu dilakukan registrasi dengan pre-market dan evaluasi. Kemudian dilakukan evaluasi yaitu berupa penolakan persetujuan atau penambahan data bila diperlukan. Tahapan perizinan BPOM yaitu pertama registrasi awal yaitu dengan mensubmit, yang kedua registrasi ke input dokumentasi, kemudian evaluasi yaitu diterima atau ditolak ataupun terdapat data tambahan lain. Tahapan uji dalam hilirisasi produk herbal. Yang pertama, preformulasi. Menentukan dosisnya berapa efektif sesuai dengan prinsipnya sesuai dengan klaim yang disubmit pada BPOM. Kedua, formulasi ditetapkan formulasinya disesuaikan dengan riset pasar yang pernah dilakukan. Yang ketiga, desain dan uji stabilitas. Mendesain kemasan dengan pengecekan juga stabilitas obat terhadap kemasan tersebut. Dan dilakukan validasi proses, membuat plan skala kecil hingga menemukan proses yang valid, dan dilakukan registrasi data tersebut dibutuhkan untuk registrasi di BPOM. Persyaratan praregistrasi yaitu pertama master formula, yang kedua surat perizinan kerjasama kontrak distribusi dan pengemasan, yang ketiga surat penunjukan produk impor. Untuk persyaratan registrasi, sertifikat yang pertama sertifikat analisa bahan baku dan kemasan, memiliki sertifikat analisa produk jadi, cara pembuatan produk, protokol dan hasil uji stabilitas, rancangan produk kemasan, dan hasil praregistrasi. Untuk persyaratan mutu produk, ini berupa parameternya dan ini merupakan bentuk sediaannya. Registrasi obat tradisional komposisi tertentu. Obat tradisional dengan komposisi sederhana, non-OHT, dan fitofarmaka dalam bentuk tunggal dengan khasiat sesuai dengan empirisnya. Simplifikasi registrasi obat tradisional dan suplemen dengan komposisi tertentu hanya berlaku dengan pendaftaran baru produk lokal. Bahan-bahan yang termasuk dalam kategori OT dan suplemen komposisi tertentu dapat dilihat pada surat edaran. Larangan dalam obat tradisional. Obat tradisional dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, kecuali dengan bentuk tinktur yang memakaiannya dengan pengejaran dalam bentuk COD. Yang kedua, bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Yang ketiga, bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan. Yang keempat, menggunakan tumbuhan atau hewan yang dilindungi. Yang selanjutnya ada bentuk sediaan yang dilarang dalam OT, yaitu bentuk sediaan intravaginal, tetes mata, injeksi khusus OT, supo kecuali untuk obat laser. Isolat yang adapun isolat yang dilarang dalam OT, yang pertama isolat picokinamid spirulina, atentol, oleum faniculi pada minyak telon, temperiol, bahan aktif sintetik yang bersifat iritan. Untuk bahan yang dilarang digunakan dalam OT, yaitu ada pada tabel ini, yaitu ini berupa nama tumbuhannya dan ini bagian-bagian yang dilarangnya. Untuk tumbuhan dan satwa yang dilindungi terdapat pada UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi alam hayati dan ekosistemnya, dan PP nomor 7 tahun 1999 jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi hidup atau mati termasuk bagian tubuh tidak boleh digunakan, termasuk untuk obat tradisional, suplemen makanan, kosmetik. Contohnya pada hewan biawak, penyu, kura-kura jenis tertentu, dan terdapat pada CITES. Ketentuan
Urutan pendaftaran pangan olahan. Yang pertama, setiap pangan olahan, baik yang diproduksi dalam atau luar negeri yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran, wajib memiliki izin edar. Izin edar diterbitkan oleh Kepala BPOM, kecuali pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumahan, masa simpannya kurang dari 7 hari, dan diimpor dalam jumlah yang kecil, digunakan untuk bahan baku yang tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Pada pengembangan produk asinan ada Mediti, yaitu produk hasil penilaian dari teh hijau yang dilakukan oleh Prof. Joko Agus, dosen dari penilaian Fakultas Farmasi UNER. Mediti berbentuk saset serbuk yang siap dikonsumsi dengan air hangat. Mediti mengandung senyawa aktif yang bersifat antioksidan kuat EGCG dan berfungsi sebagai imunodulator untuk memperbaiki atau meningkatkan imun tubuh, terapi yang bagus untuk pasien kanker, tumor, kista, dan miom. Mediti diproduk. Sebaliknya ada di Betaku melakukan penelitian dari Prof. Sukardiman, seorang dosen peneliti Fakultas UNER, yang digunakan pada penyakit diabetes, kencing manis, dan kolesterol. Kapsul diabetako mengandung ekstrak kulit manggis, ekstrak daun kumis kucing. Yang selanjutnya, strategi dan pemasaran. Strategi pemasaran marketing zaman dahulu memiliki prinsip, apabila produk ingin jalan di pasar, maka produk diperlukan budget promosi yang besar. Contoh produk konvensional dan F&B manufaktur. Dengan media digital mengubah prinsip tersebut sekarang menjadi lebih tertarget, lebih spesifik, murah, dan teratur. Contohnya penggunaan pada media sosial seperti Instagram, Google, TikTok, dan lain-lainnya. Target market harus dianalisa, disurvei untuk menentukan produk yang tepat. Media digital dan platform penjualan online adalah media yang penuh konvensional produk pada red ocean market. Butuh produk unggul yang memiliki value dan daya saing yang berbeda pada blue ocean market, sehingga penting dilakukannya inovasi teknologi dan knowledge. Strategi pemasaran perlunya inovasi dalam setiap pembuatan produk baru, bisa dari segi kemasan atau bentuk sediaan. Dilakukan inovasi yang dikembangkan di development produk bahan alam, bisa menggunakan platform YouTube, Instagram, Google Ads. Dilihat dari banyaknya masyarakat yang sekarang memiliki HP, menggunakan Blue Ocean strategi, yaitu dengan menghilangkan faktor apa saja yang dapat membantu menang bersaing dalam jangka panjang, mengurangi faktor yang membebani biaya akan tetapi tidak penting bagi pelanggan, meningkatkan faktor yang perlu ditingkatkan atas standar kompetitor yang ada, menciptakan faktor yang belum pernah ada di industri ini sehingga menjadi pembeda dalam jangka panjang. Blue Ocean Strategy tetap membidik pasar potensial dengan membuat kriteria baru yang belum pernah dilakukan kompetitor. Pengembangan bisnis obat bahan alam dapat dilakukan tidak hanya berfokus pada khasiat, akan tetapi juga perlu studi pasar terkait produk. Intinya, strategi ini yaitu dengan menghilangkan faktor yang tidak penting dan meningkatkan faktor yang penting untuk peningkatan minat pasar. Dan dilakukan tantangan perencanaan hilirisasi produk. Apa saja tantangannya dalam perencanaan hilirisasi produk? Yang pertama, hal yang terpenting adalah market dan pemasaran. Jadi ya, sebagus apapun produk kita, apabila tidak dipasarkan dengan tepat, maka tidak akan ada yang mau membeli. Untuk yang kedua yaitu kualitas dan khasiat. Ini menjadi bukti penting karena sebagus apapun program marketing, apabila produk tidak berkualitas, maka brand dan konsumen tidak akan loyal. Yang selanjutnya ada kendala perizinan yang butuh waktu, maka diharapkan pihak marketer bisa menjadi bersabar dan prepare, tidak hanya mengendalikan momentum saja, dan harus marketing itu harus sabar-sabar karena waktunya ya cukup panjang. Yang keempat, konsep produk yang cocok dengan segmentasi pasar atau target pasar akan semakin mudah diterima. Jadi sebelum membuat produk itu kita harus meriset ke pasaran mana produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kelima, memiliki produk dengan nilai keunikan yang tinggi sehingga menjadi value unik sendiri. Jadi untuk produk yang unik itu dapat meminat masyarakat untuk membelinya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.